Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gio Fandani Imran. Di sini saya akan membahas hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Corporate Social Responsibility. Pertama, saya akan membahas sejarah CSR. Sejarah tanggung jawab sosial dunia terbagi atas beberapa fase. Fase pertama bermula di Amerika Serikat tahun 1900. Pada saat itu, banyak perusahaan besar yang menyalahgunakan kuasa mereka dalam hal diskriminasi harga, menahan buruh, dan perilaku lainnya yang menyalahi moral kemanusiaan. Dengan kata lain, banyak perusahaan yang membuat semata-mata terhadap masyarakat. Hal ini tentu jelas membuat emosi beberapa masyarakat pada saat itu. Fase kedua pada evolusi munculnya CSR tercetus pada tahun 1930-an, di mana pada waktu itu banyak protes yang muncul dari masyarakat. Dari masyarakat itulah akibatnya ulah perusahaan yang tidak mempedulikan masyarakat sekitarnya. Segala sesuatu hanya diketahui oleh perusahaan, ditambah kenyataan bahwa pada saat itu telah terjadi reaksi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut. Kedua, saya akan membahas pengertian dari CSR menurut para ahli. Menurut Carroll, tahun 2011, CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang meliputi beberapa aspek seperti aspek ekonomi, hukum, etika, serta kontribusi pada isu sosial. Selain itu, Bowen pada tahun 1953 menjelaskan CSR adalah sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai masyarakat. CSR menurut World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembang ekonomi pada komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersama dengan meningkatkan taraf hidup karyawan serta seluruh keluarganya. Prinsip CSR ada 3. Yang pertama adalah sustainability. Prinsip CSR ini merupakan suatu tindakan yang diambil pada mestinya berlanjut hingga di masa depan. Sumber daya yang hendaknya tidak hanya dimanfaatkan untuk masa depan saja, tetapi juga digunakan untuk masa mendatang, dan inilah yang menjadi fokus CSR, yaitu adanya keberlanjutan. Yang kedua, accountability. Prinsip CSR ini adalah perubahan yang melakukan program CSR hendaknya dapat bertanggung jawab apa yang dikerjakan. Prinsip ini lebih menekankan kepada kemanusiaan, kemampuan perusahaan dalam memberikan efek dan kontribusi bagi untuk internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga adalah transparansi. Prinsip CSR ini tidak bisa luput dari perhatian. Perusahaan yang melaksanakan program CSR ini mesti jelas dan transparan dalam kegiatan serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam membuat laporan. Setiap tindakan yang dilakukan hendaknya hadir secara nyata dan dapat dilihat secara terbuka. Dengan kata lain, mekanismenya harus jujur dan jelas. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Prinsip CSR. Yang pertama, sustainability. Prinsip CSR ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan diambil saat ini dan mestinya berlanjut hingga di masa depan. Sumber daya yang ada hendaknya tidak hanya dimanfaatkan untuk masa sekarang saja, tetapi juga digunakan untuk masa mendatang. Inilah yang menjadi fokus CSR, yaitu adanya keberlanjutan. Yang kedua, accountability. Prinsip CSR ini adalah perusahaan yang melakukan program CSR hendaknya dapat bertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Prinsip ini lebih menekankan pada kemampuan perusahaan dalam memberikan efek dan kontribusi bagi untuk internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, transparansi.
Prinsip CSR ini tidak bisa luput dari perhatikan. Perusahaan yang melaksanakan program CSR mesti jelas dan transparan dalam kegiatannya, serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dalam membuat laporan. Setiap tindakan yang dilakukan hendaknya hadir secara nyata dan dapat dilihat secara terbuka. Dengan kata lain, mekanismenya harus jelas. Keunggulan CSR. Yang pertama, sebagai izin sosial untuk melakukan kegiatan operasional, dampak positif CSR sangat besar dirasakan oleh masyarakat. Ketika masyarakat merasa diuntungkan, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menghambat kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, meminimalkan risiko bisnis. Manfaat CSR salah satunya yaitu untuk mereduksi risiko bisnis. CSR dapat menjaga hubungan baik perusahaan dengan pihak terkait, sehingga ketika terjadi konflik atau kerusuhan atau risiko bisnis lainnya. Menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Penerapan CSR bisa dijadikan sebagai contoh tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa memberikan dampak positif, baik untuk perusahaan itu sendiri, bagi masyarakat, dan juga berdampak pada penilaian dari stakeholder. Yang keempat, menjangkau pasar yang lebih luas. Salah satu manfaat CSR lainnya bagi perusahaan yaitu menjangkau pasar yang lebih luas. Sebagaimana yang diketahui bahwa program CSR ini berorientasi pada kegiatan sosial dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, berpotensi mendapatkan penghargaan. Perusahaan yang memberikan dampak positif dan kontribusi besar untuk lingkungan dan masyarakat luas melalui program CSR bisa membuka peluang bagi mendapatkan suatu penghargaan. Jika ini terwujud, perusahaan akan memiliki nilai lebih dan akan menciptakan kebanggaan yang besar. Yang keenam, meningkatkan semangat karyawan. Manfaat CSR lain yang bisa diperoleh oleh perusahaan ialah perusahaan yang memiliki reputasi yang bagus akan memberikan dampak secara psikologis bagi karyawan. Karyawan akan merasa bangga bisa menjadi bagian dari perusahaan, sehingga ini bisa menimbulkan semangat kerja karyawan dan berdampak pada produktivitas kerja. Yang ketujuh, meningkatkan harga saham perusahaan. CSR berpengaruh secara tidak langsung bisa memberikan efek positif bagi perusahaan berupa kenaikan harga saham. Pasalnya, program CSR memberi jalan bagi perusahaan untuk dikenal sebagai perusahaan yang berintegritas, akan menarik berbagai pihak termasuk investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 14, di mana kali ini saya akan memaparkan keuntungan dan manfaat dari CSR. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat sekitar yang semakin meningkat. Kedua, tersedianya beasiswa untuk kalangan yang kurang mampu. Yang ketiga, kualitas fasilitas umum terjaga. Yang keempat, menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus yang ada di perusahaan PTPN 6 yang ada di Sumatera Barat. Di mana PTPN ini berdiri pada tahun 1996, yaitu gabungan dari PT Perkebunan yang ada di Sumatera Barat. Di mana perusahaan PTPN ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, karet, dan teh. Adapun anak-anak perusahaan dari PTPN adalah PT Bukit Kausar, Alam Lestari Nusantara, dan Madahara Agroja Industri. Visi dari PTPN adalah menjadi perusahaan terdepan yang memberikan nilai manfaat tertinggi dan berkelanjutan kepada stakeholders. Adapun misi dari PTPN adalah menciptakan unit konsisten dan berkelanjutan melalui keunggulan operasional, standar kinerja tinggi, dan ramah lingkungan. Program dari CSR dari PTPN 6
Yang pertama, program pembangunan masjid. Yang kedua, perbaikan sekolah dan fasilitas umum. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari limbah industri perusahaan tersebut. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.